hubungan dengan sesama, bahkan hubungan dengan musuh sekalipun. Kita akan bahas tema besar kita selama 1 bulan ke depan. Hubungan dengan sesama, bahkan hubungan dengan musuh sekalipun. Kita akan bahas tema besar kita selama 1 bulan ke depan. Namun pada hari ini kita akan membahas sebuah tema yang judulnya adalah Religion and Relationship, yaitu adalah agama dan hubungan. Kalau kita ngomong tentang agama, saudara, kita hidup di Indonesia, betul saudara ya? Kita diwajibkan memiliki agama. Ada berapa agama di sini, saudara? 6. Dulu waktu saya SD belajarnya 5, saudara. Sekarang udah 6, saudara ya. Namun orang Indonesia diwajibkan di KTP-nya harus ada agama. Di KTP manapun nggak ada orang yang bilang KTP-nya netral, nggak ada. Agamanya ditulis, saudara. Jadi pertanyaannya adalah, kita hari-hari ini beragama karena dipaksa negara atau karena kita percaya sama Tuhan? Dan kita akan belajar sama-sama apa persamaan, apa perbedaan antara agama dengan hubungan. Saudara siap diberkati Tuhan? Amin. Kita lihat dulu penjelasan yang pertama. Apa itu agama dan apa itu hubungan dengan Tuhan? Yang pertama, apa itu agama? Sebuah pengajaran untuk memahami siapa Tuhan yang merujuk kepada kepercayaan, aturan, ritual atau liturgi untuk mendekat kepada Tuhan. Bahkan arti dari agama Kristen adalah menjadi pengikut Kristus. Kita ada dalam iman agama Kristen, di mana agama Kristen, kalau kita bahas sejarah di Indonesia, agama Kristen ada banyak denominasi. Betul ya saudara, yang ada bahkan dari orang dulu ada yang alirannya Calvin, ada yang aliran yang lain macam-macam, dan sampai hari ini kita ada di karismatik. Makanya kita kalau beribadah datang ke sesama agama Kristen, tapi rumah ibadahnya ada yang berbeda. Ada yang kita puji Tuhan, tepuk tangan, angkat tangan. Tapi ada yang kita masuk ibadah sama-sama Kristen, sama-sama baca Alkitab. Tapi kita adanya diam, tenang, nggak boleh bersuara, nggak boleh berisik, gitu saudara ya. Itu adalah agama. Agama membuat kita mengetahui bagaimana cara kita beribadah, bagaimana cara kita memahami Tuhan, bahkan bagaimana cara kita mempelajari firman Tuhan. Makanya kalau saudara datang ke dalam ibadah agama Kristen, pasti yang dibaca adalah Alkitab. Kalau saudara datang dalam sebuah ibadah kekristenan tapi nggak baca Alkitab, hati-hati saudara ya. Kalau saudara datang tiba-tiba suruh baca majalah Bobo gitu saudara ya, berbahaya saudara. Kita baca pasti Alkitab. Jadi agama adalah sesuatu yang merujuk kepada kepercayaan kepada Tuhan dan memiliki aturan liturgi untuk mendekat kepada Tuhan. Namun pertanyaannya, apakah itu hubungan? Apa hubungan dengan Tuhan? Hubungan dengan Tuhan bersifat lebih pribadi dan intim. Ini bukan hanya sekedar mengikuti aturan atau liturgi, tetapi lebih kepada mengenal dan mengalami Tuhan secara nyata. Pertanyaannya saudara, kepada saudara saya tanya, pertanyaannya adalah, apakah orang yang beragama sudah pasti memiliki hubungan dengan Tuhan? Belum. Pertanyaannya, kalau saudara baca Alkitab, apakah sudah pasti saudara punya iman? Belum tentu. Belum. Kenapa saudara bilang begitu? Contoh saudara, ada seorang penjual buku. Dia sering baca buku karena dia punya toko buku. Semua buku dia baca, termasuk Alkitab. Apakah itu sama dengan iman? Sama. Karena kita baca sesuatu, segala sesuatunya, kalau kita nggak imani, nggak terjadi. Makanya untuk kita bisa mengimani agama kekristenan, kita harus punya iman sama Tuhan dulu, katakan kami. Baru kita bisa baca Alkitab. Baru Roh Kudus nyala, Roh Kudus aktif, memberi pengertian buat saudara. Namun kalau hari saudara beragama, namun saudara nggak punya hubungan sama Tuhan, agama apa sedang saudara jalani hari ini? Tapi hari-hari ini orang lebih berfokus sama agamanya, lupa sama Tuhan. Sampai mereka lebih sering beragama daripada bertuhan. Jam mereka ibadah lebih banyak daripada mereka berdoa secara pribadi sama Tuhan. Disclaimer dulu saudara ya, supaya saudara nggak salah tangkap. Agama tidak salah, agama Kristen tidak salah. Betul ya saudara ya? Namun saudara jangan lupa, jangan sampai kita sibuk beragama, tapi kita lupa punya hubungan sama Tuhan. Karena hubungan sama Tuhan yang menajamkan iman kita. Hubungan sama Tuhan yang membuat kita bertahan sama iman kekristenan hari ini.
Makanya kita akan belajar saudara apa persamaan dan apa perbedaan antara agama dengan hubungan dengan Tuhan. Kita buka dulu ayat ini di Matius 23 sampai Matius 23 ayat 27 dan 28. Matius 23 ayat 27 sampai dengan 28 saudara. Oke, sudah di sana saudara, Matius 23, 27, 28, katakan amin. Amin. Kita baca sama-sama saudara ya. 3, 2, ya. Celakalah kamu, dan orang-orang, hai kamu orang-orang, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh dengan kemunafikan dan keturjanan. Dalam Matius 23 ini saudara, bahwa di mana Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi. Pertanyaannya saudara adalah, siapa itu ahli Taurat? Siapa ahli Farisi? Mereka adalah orang yang menyusun peraturan dan yang menerangkan ketentuan hidup agama orang Yahudi. Jadi orang-orang ini adalah orang yang menyusun bagaimana cara mereka beribadah, bagaimana cara mereka bertindak, bagaimana cara mereka berlaku. Mereka menyusun semuanya. Mungkin diajarinnya nggak boleh begini, nggak boleh begitu, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Namun Tuhan mengecam mereka. Tuhan berkata mereka seperti orang yang munafik. Mereka seperti kuburan yang dilebur dengan cat putih. Apa itu saudara? Kuburan yang dilebur dengan putih. Kuburan yang ditandai secara mencolok. Jadi dalam sejarah dahulu saudara, mereka akan menandai kuburan-kuburan yang ibaratnya supaya kelihatan orang. Oh, ini orang-orang penting, ini orang-orang hebat. Makanya Tuhan bilang dia seperti kuburan yang dilebur dengan cat putih. Kelihatannya lebih superior, kelihatannya lebih hebat, kelihatannya lebih istimewa, lebih berbeda. Namun Tuhan bilang ternyata kedalamannya adalah munafik, kedalamannya adalah kesombongan. Makanya hari-hari ini saudara, seringkali orang dibilang hati-hati, orang beragama kadang-kadang jadinya sombong. Betul saudara ya? Bahkan kalau kita lagi kuliah teologi, selalu dosennya selalu pesan dan sampaikan. Waktu saya kuliah S1, dosennya bilang begini, pertama kali saya masuk kelas. Hati-hati Bapak Ibu, saat kita lulus kita jadi STH. Jangan sampai kita keluar dari kampus, kita jadi sarjana tinggi hati. Sekarang saya lagi kuliah S2, dosennya juga ngomong begitu. Bapak Ibu hati-hati, tadi saat keluar dari kuliah S2 teologi, kita akan keluar sebagai MTH. Apa itu? Makin tinggi hati. Saya doa saudara, saya jangan begini saudara ya. Jangan sampai tinggi hati saudara. Namun kadang-kadang saudara, orang yang berbanyak pengetahuan, banyak pengertian, jadi lupa, jadi sombong. Sampai kapanpun ilmu pengetahuan manusia tidak bisa mengejar kuasa Tuhan. Sepintar-pintarnya kita nggak bisa membaca dan mau di dalam itu kayak lebih tahu daripada Tuhan. Nggak bisa saudara. Kita mau kuliah dimanapun, kita mau kuliah apapun, saya percaya kuasa Tuhan lebih besar daripada kita. Makanya Tuhan mengecam ahli Farisi sama ahli-ahli Taurat. Tuhan bilang begini, demikianlah juga kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar, di mata orang kamu terlihat benar, tetapi di sebelah dalam kamu penuh dengan kemunafikan, penuh dengan kedurjanaan. Tuhan Yesus mengecam ahli Taurat dan kaum Farisi. Mereka meskipun mereka menyusun liturgi agama, tapi Tuhan bilang mereka sombong. Tuhan bilang mereka penuh dengan dusta. Tuhan bilang mereka egois, mereka serakah, dikuasai hawa nafsu dan juga tidak mencari kebenaran. Makanya saudara, di mata Yesus bahwa mereka hanya peduli sama hal-hal yang lahiriah. Apa itu? Hal-hal yang kelihatan. Tapi mereka lupa sama hal yang lebih penting, yaitu hal yang batiniah di dalam. Terkadang orang yang beragama lebih fokusnya kelihatan sama apa yang di luar. Namun kalau orang yang memiliki hubungan sama Tuhan, fokusnya bukan apa yang ada di luar, namun sama apa yang ada di dalam. Makanya saya selalu sampaikan kepada jemaat Tuhan, Tuhan mengajar begini, kalau kita mau berdoa masuk pintu kamarmu, jangan seperti orang yang munafik berdoa di pinggir-pinggir jalan supaya kelihatan orang. Tuhan bilang masuk kamarmu, kunci kamarmu, berlutut, berdoa sama dia.
Namun hari-hari ini saudara, kita lebih sering berlomba-lomba supaya kelihatannya rohani. Kita sering kali berlomba-lomba supaya kalau orang lihat dia, orangnya alim banget ya, orangnya baik banget ya, orangnya kudus banget ya. Ini jalannya aja pelan-pelan, kalau nengok kanan kiri, haleluya. Tapi ternyata saudara berdoa aja jarang, susah sekali saudara. Berdoa kalau ditunggu di ranjang, udah masuk selimut, ya Tuhan lupa berdoa lagi. Tuhan tahulah Tuhan baik, makasih Tuhan, amin. Tapi kalau di gereja luar biasa saudara, ketemu orang shalom luar biasa, Tuhan baik, amin. Tapi Tuhan nggak mau seperti itu saudara. Seperti ahli Taurat dan ahli Farisi dikecam sama Tuhan. Jangan sampai kita fokus sama apa yang terlihat di luar, tapi fokus sama apa yang ada di dalam. Karena dari situ akan pancar kehidupan saudara. Ada amin saudara. Kita akan belajar lebih dalam apa perbedaan antara agama dan hubungan dengan Tuhan. Saudara siap diberkati Tuhan? Mohon saudara yang cepat banyak harus lebih berat karena masih awal bulan saudara. Ini masih semangat. Nanti kalau udah akhir bulan kita pelan-pelan saudara ya. Kita lihat saya saudara. Apa perbedaan antara agama dengan hubungan? Kalau kita membahas tentang tujuan dan fokus, apa fokus dari agama? Fokus dari agama akan berfokus kepada memenuhi aturan atau liturgi atau ritual untuk mendapatkan sesuatu. Agama berfokus untuk memenuhi kebutuhan pribadi, kebutuhan jasmani, kebutuhan kita. Agama. Namun apa itu hubungan dengan Tuhan? Hubungan dengan Tuhan akan berfokus kepada kedekatan pribadi dengan Tuhan dan membangun ikatan yang penuh kasih serta saling memahami. Agama akan membuat saudara berfokus sama apa yang tidak ada dalam Alkitab. Oh iya betul, harus beribadah. Oh iya betul, harus kasih persembahan. Oh iya betul, harus datang ibadah, harus mengasihi sesama. Betul. Tetapi hubungan membuat saudara berfokus untuk memahami siapa Tuhan saudara. Saya percaya kasih didasari sama yang namanya pengenalan. Saudara nggak bisa mengasihi seseorang yang saudara tidak kenal. Betul saudara ya? Saudara nggak mungkin ketemu sama orang di pinggir jalan, I love you. Itu nggak mungkin saudara. Bahaya sekali saudara ya. Saudara tidak bisa mengasihi seseorang yang saudara tidak kenal. Makanya orang yang masih muda, mereka sebelum mereka menikah, mereka berpacaran, mereka ada proses pengenalan dulu. Karena makanya tak kenal maka tak sayang. Makanya harus kenal dulu dia sayang. Makanya hari ini saudara, agama mendeskripsikan supaya saudara mengerti bagaimana cara beribadah, bagaimana cara membawa persembahan, bagaimana cara hidup dalam bersosialisasi. Namun dalam hubungan dengan Tuhan membuat saudara mempunyai ikatan pribadi sama Tuhan. Saudara nggak bisa cinta sama Tuhan saudara kalau saudara nggak kenal siapa dia. Saudara nggak bisa mengasihi Tuhan kalau saudara nggak punya hubungan sama dia. Bagaimana saudara bilang saya mengasihi Tuhan, tapi katanya kenapa? Bingung. Pas dipikir-pikir, iya lagi doa saya belum dijawab ini sama Tuhan. Kalau bisa sayang sama Tuhan. Tapi orang yang punya hubungan sama Tuhan, percayalah imannya tidak tergoncang. Saudara dengan baik saudara. Di dalam dunia ini tidak ada yang namanya kesempurnaan. Saudara dan saya ini tidak sempurna. Betul ya? Pendeta saudara pun tidak sempurna. Kalau saya sempurna hari ini saudara, saya dipanggil Tuhan. Udah siap bagi saya. Kalau kita nggak ada yang siap, kita belum ada yang sempurna. Kalau kita sudah sempurna, kita dipanggil Tuhan hari ini. Makanya saudara, hari ini saudara harus punya hubungan sama Tuhan. Karena hubungan dengan Tuhan membuat saudara hidup semakin hari semakin serupa, segambar dengan Tuhan. Artinya sempurna. Tapi agama akan membuat saudara bertindak untuk mengejar sesuatu. Gini saudara ya. Agama akan mengajar saudara untuk bertindak untuk mendapatkan sesuatu. Tetapi hubungan dengan Tuhan meyakini dalam diri saudara, saudara telah terima segala sesuatu. Amin saudara. Tujuan dan fokus agama sedikit berbeda. Agama kita bertindak, kita berlaku, kita melakukan ini dan itu supaya saya diberkati Tuhan. Oh, agama membuat kita mengajar ini itu. Oh, untuk saya dikasih sama Tuhan. Sesungguhnya kalau saudara punya hubungan sama Tuhan, saudara dengar baik. Bukan karena perbuatan baikmu engkau dikasihi sama Tuhan. Namun karena anugerahnya Tuhan lebih dulu mengasihi saudara dan saya.
Tuhan mengasihi saudara dan saya dalam titik keadaan terendah kita, dalam keadaan berdosa. Tuhan memutuskan untuk mengasihi saudara. Bukan karena perbuatan baik kita dikasihi sama Tuhan, bukan. Karena Tuhan memang sudah mengasihi saudara terlebih dahulu hari ini. Makanya hari ini kemampuan kita untuk mengejar sesuatu tidak akan dapat merubah kasihnya Tuhan. Karena kasih sudah diberikan sama saudara dan saya hari ini. Makanya hari ini saudara, agama mengajar kita untuk melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Tapi hubungan dengan Tuhan akan membuat saudara mengenal dan mengerti siapa pribadi Tuhan. Sekali lagi saya bilang, tak kenal maka tak sayang. Maka bagaimana cara saudara memiliki tujuan dan agama yang benar di hadapan Tuhan? Miliki hubungan sama Tuhan. Bilang sama kanan kirinya, miliki hubungan sama Tuhan. Pasti tepuk tangan bagi nama Tuhan. Yang kedua, apa perbedaan antara agama dengan hubungan? Yang kedua adalah motivasi. Siapa bilang sama saya motivasi? Amin. Motivasi dari agama kadang bisa menjadi formalitas, sehingga menjalankan perintah tanpa memahami maknanya. Namun hubungan memiliki motivasi yang lebih tulus dan berasal dari keinginan untuk mengenal Tuhan lebih dalam, seperti seorang yang hidup dalam cinta dan kasih. Saudara begini saudara, perbedaan agama dan hubungan. Waktu saya kecil, saya ibadah di sini saudara. Saya ibadah di Grand Mall. Rumah saya di Cengpening saudara. Tahun 2000 saya ibadah di sini. Jadi dulu saat saya ibadah, saya masih kecil, saya ibadah itu bukan karena keinginan saya. Keinginan saya nonton di rumah, nonton kartun saudara. Tapi saya dipaksa sama orang tua saya untuk datang ke gereja. Saya datang. Karena untuk apa? Saat saya kecil. Karena saya memahami itu adalah agama saya. Saya hari Minggu saya harus beribadah. Saya memahami agama saya. Saya terlahir dalam keluarga Kristen. Oh saya harus bangun. Oh saya nggak boleh nonton Power Ranger begitu. Saya harus datang ke gereja. Bagi kami anak-anak kecil di masa itu saudara, waduh itu minggu pagi film bagus-bagus saudara. Memang Inggris luar biasa ya. Mau jam-jam kita ke gereja dipakai film-film bagus saudara. Dia kecil saya suka pura-pura sakit lah, pura-pura bangun, cuma pengen di rumah aja saudara. Dan bapak saya cukup galak saudara. Enggak. Kalau nggak gereja nggak boleh makan. Oh ya udah, sebagai anak yang gemuk saya juga harus ke gereja boleh makan. Jadi kalau kita memiliki motivasi yang salah, agama hanya untuk memenuhi formalitas saja. Oh, kalau kata orang, ini orang agamanya Kristen, kok dia minggu nggak pernah ke gereja ya? Ya udah deh, daripada diomongin orang, kita minggu ke gereja aja. Bener ya? Ini kok katanya ini bukan agama seberang, Jumat dia agak ibadah, bilang Kristen minggu juga agak ibadah, ini agamanya apa ya? Makanya udah daripada banyak omong, kita datang ke gereja. Makanya mohon maaf saudara yang datang ke gereja, pulang nggak bawa apa-apa. Datang yang penting gereja aja. Kalau tanya kamu Kristen, bisa tiap minggu ibadah jam 9.30 pagi. Tapi pulang bawa apa? Nggak bawa apa-apa. Ya bawa. Itu adalah kegiatan beragama, motivasi yang sama. Tapi kalau saudara punya hubungan sama Tuhan, saudara nggak perlu disuruh-suruh buat ke gereja. Saudara datang sendiri ke gereja. Kalau saudara punya hubungan sama Tuhan, saudara nggak perlu dipaksa, ayo ke gereja yuk, ayo datang ke gereja, nggak usah dipaksa. Saudara kan bangun pagi-pagi, saudara kan langsung siap-siap pagi-pagi, karena saudara tahu, saudara cinta sama Tuhan saudara. Amin saudara. Hari ini hubungan dengan Tuhan membuat saudara memiliki motivasi yang benar di dalam Tuhan. Kalau saudara cuma berfokus sama agama, saudara hanya menjalani apa yang disuruh sama orang-orang sekitar aja, formalitas. Makanya pulang nggak bawa apa-apa, pulang nggak bawa pertobatan, pulang nggak bawa kabar baik, pulang nggak bawa jawaban, tapi formalitas doang. Tapi kalau saudara punya hubungan sama Tuhan, makanya seringkali begini, saat saudara pulang dari gereja, itu korbannya benar banget ya. Itu kan saudara punya hubungan sama Tuhan. Roh Kudus yang berbicara sama saudara. Setiap minggu saudara tantangan kami para pendeta, saya benar-benar tuh dari hari Senin sampai Rabu, saya tuh buta ganti judul khotbah. Karena saya nggak mau yang saya sampaikan adalah hikmat manusia, harus hikmat Tuhan. Karena saya nggak tahu saudara datang dengan beban masing-masing, dengan latar belakang masing-masing, dengan masalah masing-masing. Kalau saya mau bikin tentang liturgi agama saya aja, oh ya udah gampang, saya bikin aja sesuai dengan bahan khotbah yang saya di dalam pikiran saya. Tapi kami nggak bisa. Para pendeta harus punya hubungan sama Tuhan. Jemaat pun harus punya hubungan sama Tuhan, agar firman Tuhan yang ditabur dalam hati saudara tidak kembali dengan sia-sia, berakar, bertumbuh, berbuah, mempermuliakan nama Tuhan. Katakan kami temukan bagaimana saudara. Yang ketiga, apa perbedaan dari agama dan hubungan?
Yang ketiga adalah hasil. Sama bilang sama saya hasil. Hasil. Agama bisa menghasilkan kebanggaan diri. Agama bisa menghasilkan kepatuhan yang dangkal atau bahkan penghakiman terhadap orang lain. Namun hubungan menyentuh dan mengubah hati sehingga hidup seseorang terus bertumbuh dan semakin menyerupai akan Kristus. Kalau kita berfokus sama agama aja tanpa hubungan dengan Tuhan, saya punya kesaksian begini saudara. Saya ketemu sama, dulu saya ini kan, saya itu full time gereja saudara. Dari tahun 2014 sampai tahun 2021. Saya full time gereja di Bedes. Pada masa Covid, saudara tahu ya, semua pekerjaan astaga Tuhan Yesus sebenarnya susah sekali, kan ini saudara. Ketika saya sudah lama hidup kerja di gereja. Namun tiba-tiba saya bilang saya harus keluar. Karena kenapa? Bukan keluar dari gereja, berdebat. So, saya harus cari peluang baru, saya harus bekerja. Tapi pada masa itu saya bilang, saya siapa? Saya cuma kuliah teologi. Saya nggak bisa apa-apa. Tapi saya mengecilkan iman saya. Padahal kita kalau cari Tuhan, berkat kita lebih luar biasa. Kita yang melayani Tuhan, berkat kita luar biasa. Pada masa itu akhirnya saya melamar dalam sebuah pekerjaan. Saya melamar sebuah pekerjaan, saya dapat pekerjaan tersebut. Itu mujizat buat saya. Saya dapat sebagai HRD staff saudara tahun 2021. Tapi ternyata di 1-2 bulan awal kerja saya dapat promosi berkali-kali lipat. Saya nggak tahu gimana caranya. Saat saya kesaksian sama teman-teman saya bilang begini, Glenn, yang punya usahanya siapa? Orang Tiberias, orang dalam. Saya bilang, oh enggak. Kebetulan bos saya, CEO saya itu agnostik. Apa itu agnostik? Dia percaya Tuhan, dia nggak percaya agama. Saat saya datang interview, dia bilang begini, apa yang bisa kamu kasih buat perusahaan saya? Saya kan orang gereja ya saudara ya. Dia jawab, saya nggak jawab dari Alkitab. Saya bilang begini, saya juga nggak tahu mau jawab apa. Saya cuma bilang, saya orang jujur Pak. Dia diam. Oke, saya nggak boleh kamu. Besok saya ditelepon, saya dapat promosi. Saya jadi terdaftar jadi HRD staff, saya ditawar jadi HRD manager di kala itu. Saya nggak tahu gimana caranya, pengalaman saya nggak ada di HRD. Cuma setengah tahun saya pernah kerja di recruitment service. Dan akhirnya setelah saya bekerja, saya satu mobil sama beliau, saya ngobrol. Dia bilang begini, Glenn tahu gak kenapa saya hiring kamu? Dan saya anak kamu jadi manajer, hiring pada masa itu. Dia bilang gini, selama 30 tahun saya gak pernah ketemu orang yang interview, ditanya kemampuannya apa, bilang kemampuannya jujur. Kan kita di gereja diajarin begitu ya saudara ya. Bahkan Bapak Yesus selalu ngomong, jangan dusta, jangan curi, jangan itu. Hidup harus jujur, dia punya kuasa. Saya diajarin sama Bapak Yesus begitu. Bapak Yesus selalu bilang, Glenn, you WL saya, you WL bagus. Kemana-mana you bilang, you tim saya. You harus punya kuasa, you jangan dusta, you jangan itu, you jangan fitnah orang. Ya jadi saya kalau dari orang, saya jawabnya begitu saudara. Dia bilang, saya 30 tahun interview orang, saya gak pernah lihat anak muda sombong amat. Bilang jujur. Apa barometernya jujur? Akhirnya saat saya ngomong begitu, ya udah saya tes aja, saya coba aja. Ternyata saudara, saya di kantor tersebut, saya ngeberantas beberapa hal-hal korupsi. Makanya saya diangkat jadi general manager di kantor tersebut. Nggak tahu gimana caranya saudara. Dan Rasul punya Rasul, ternyata sebelum dia agnostik, apa iman percayanya dia? Kristen Protestan. Akan saya tanya, kenapa Pak nggak gereja lagi Pak? Saya sekali insulin aja saudara ya. Kita pelayanan di mana-mana. Saya tanya, kenapa nggak gereja lagi Pak? Dia bilang gini, saya 25 tahun terlahir sebagai orang Kristen. Istri saya mengandung 9 bulan. Mati keguguran dalam kandungan. Orang-orang gereja datang, apa yang mereka katakan? Kamu dosa apa? Saat dia lagi terpuruk, dia butuh kekuatan, ternyata dia dihakimi sama orang-orang. Akhirnya dia percaya Tuhan, dia percaya Yesus Kristus. Kamu dia nggak percaya agama. Oh, saya bilang Pak, sebenarnya itu bukan masalah Pak. Karena hampir semua orang beragama pasti begitu. Makanya saya mengajarin sama jemaat Tuhan, jangan jadi orang yang menghakimi. Amin saudara. Amin. Terkadang ada masalah, ada tantangan, bukan karena dia jahat, tapi ada rencana Tuhan di dalamnya. Kalau kita lagi menghadapi sebuah masalah, sebuah tantangan, bukan artinya kita sedang melakukan kejahatan. Enggak. Terkadang Tuhan mengizinkan kita melewati proses tersebut. Ayub hidupnya salah, Ayub hidupnya nggak salah. Dia nggak melakukan kejahatan. Kenapa dia mengalami hal yang mengerikan seperti itu? Apakah dia berbuat kesalahan? Tidak. Namun rencana Allah harus tergenapi dalam hidupnya. Saya bilang, Pak, jangan kalah Pak. Saya bilang,
Betul. Memang tantangan kami kadang-kadang orang beragama begitu, merasa lebih superior. Ada orang kena masalah ditanya dosa kamu apa? Bukan urusan saudara, dia dosa atau tidak, beneran. Urusan Tuhan sama dia. Bukan urusan kita. Orang punya dosanya, masalahnya sama dia sama Tuhan. Tugas kita apa? Jadi berkat. Amin, saudara. Tugas kita jadi berkat. Tugas kita bukan tanya dosanya apa yang saya catatnya. Kamu masuk neraka ini mah. Tidak ada dosanya, saudara. Ada dosanya. Kita kalau lihat orang berdosa, tutup mulut, lebih baik doain. Lebih baik doain. Karena doa mengubahkan hati seseorang. Tapi bersaudara menghakimi mereka nggak ada gunanya. Oh, kamu jangan begitu, kayak saya dong nih. Saya berpuasa 40 hari 40 malam. Saya ibadah 5 sesi. Kita orang Kristen harus punya kasih kadang-kadang. Ternyata perkataan orang-orang tersebut, oknum tersebut, ternyata membuat imannya jadi gagal di hadapan Tuhan. Saudara dan saya jangan sampai kita menghakimi seseorang. Hidup kita nggak pernah lebih baik daripada orang lain. Saya selalu sampaikan, pertandingan kita adalah dengan diri kita sendiri, bukan dengan orang lain. Lawan terbesar saudara adalah diri saudara sendiri. Makanya besok saudara harus lebih baik daripada hari ini. Hari ini saudara harus lebih baik daripada hari yang kemarin. Semua orang yang tantangannya masing-masing. Stop untuk menghakimi, lebih baik ucapkan berkat buat orang. Amin, saudara ya. Hari ini saudara, jangan sampai kita orang yang beragama, namun kita nggak berbuah. Jangan sampai kita punya Tuhan, punya Kristus dalam diri kita nggak menghasilkan apa-apa. Boro-boro mempertobatkan orang, malah melemahkan iman orang. Hati-hati saudara. Di mulut kita ada kuasa. Ucapkan hal yang baik. Kalau nggak perlu, nggak usah ngomong. Kalau perkataan coba nyakitin orang lebih baik nggak usah. Makanya orang Kristen itu harus berpikir dulu baru jangan berbicara dulu baru berpikir. Iya. Jangan saudara ya bilang harus berpikir dulu kanan kirinya. Amin. Kasih tepuk tangan dulu saudara. Hasil orang yang memiliki hubungan dengan Tuhan harus hidup berbuah. Sama bilang sama saya berbuah. Amin. Selanjutnya saudara, memiliki hubungan dengan Tuhan juga akan membuat kita menerima anugerah keselamatan. Kita buka ayatnya Efesus 2 ayat 8 dan 9. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Sebab usahamu, tetapi itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang mengolah memiliki hubungan dengan Tuhan membuat kita menerima anugerah keselamatan. Alkitab mencatat begini saudara, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Hari ini kita diselamatkan bukan karena tindakan perbuatan baik, namun karena kasih Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita boleh ada sampai hari ini saudara dengan baik, karena Tuhan pilih saudara, Tuhan panggil saudara, Tuhan mengasihi saudara. Kita semua sama. Kita semua produk anugerahnya Tuhan. Kita semua sama. Kita produk belas kasihan Tuhan. Karena kalau kita nggak terima belas kasihan Tuhan, kita jadi apa hari ini saudara? Kita jadi sampah. Mohon maaf saudara. Kita harus mati karena dosa. Namun karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan, Dia curahkan tubuh dan darah. Dia mati bagi setiap kita hari ini. Jadi hari ini jangan kejar apa yang nampak di mata manusia, namun kejar hubungan dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan membuat saudara memiliki iman. Hubungan dengan Tuhan membuat saudara diselamatkan sama Tuhan. Kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Maksudnya nggak banyak saudara. Dan terakhir, yang ketiga adalah hubungan dengan Tuhan mengubah hidup. Roma 12 ayat 1 sampai dengan 2. Boleh saudara pemain keyboard boleh maju depan. Roma 12 ayat 1 sampai dengan 2. Kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna.
Orang yang beragama fokusnya cuma sama agama. Dia akan sering bertanya-tanya, apa yang harus saya lakukan? Apa yang tidak boleh saya lakukan? Kemana saya harus melangkah? Kemana saya harus berlindung? Namun kalau orang yang kenal Tuhan, saudara dapat membedakan mana yang kehendak Tuhan, mana yang bukan kehendak Tuhan. Seperti contohnya saudara, kalau saudara kenal sama seseorang, saudara akan tahu dia. Saya nggak akan bertindak seperti ini karena untuk nyakitin hati dia. Saya akan bertindak seperti ini supaya saya bisa menyenangkan hati dia. Makanya butuh pengenalan. Alkitab berkata begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Bukan lagi bertanya boleh atau enggak, namun kita akan memiliki hikmat untuk dapat membedakan mana yang dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan. Saya selalu bilang, berkat bisa datang daripada Tuhan, namun berkat bisa datang dari yang jahat. Tapi kalau kita punya hubungan sama Tuhan, kita bisa bedain mana yang bawa sukacita dari Tuhan. Karena apa yang kita lihat baik waktu itu datang dari Tuhan. Hati-hati, milikilah pengenalan sama Tuhan. Sebagai yang terakhir, analogi yang terakhir. Ini yang saya gambar slide terakhir, Pak. Sebuah analogi perbedaan antara agama dengan hubungan. Yang pertama, agama bilang begini, jika aku taat, aku akan diterima sama Tuhan. Agama. Namun saat saudara punya hubungan sama Tuhan, aku telah diterima sama Tuhan, makanya aku taat. Itu hubungan sama Tuhan. Bukan karena ketaatan saudara, maka saudara dikasih. Enggak. Kita sudah dikasih dulu, makanya kita taat hari. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yang kedua, agama mengajar begini. Mata saya terus. Jika aku berbuat baik, maka Tuhan akan mengasihi. Itu agama bilang begini. Namun Tuhan bilang begini, dalam hubungan saudara sama Tuhan, meski dalam titik terburukmu sekalipun, Dia tetap mengasihi. Dia adalah kasih. Dia tidak bisa berhenti mengasihi saudara. Dia adalah kasih itu sendiri. Di saat titik terendahmu sekalipun, jangan kecilkan hati. Dia mengasihi. Agama bilang begini, fokus kepada hal yang boleh dan fokus sama hal yang tidak boleh. Namun hubungan dengan Tuhan membuat saudara fokus dan memahami hal yang menyenangkan hatinya Tuhan. Agama mengajar keselamatan berdasarkan hukum. Namun hubungan dengan Tuhan, saudara pilih keselamatan berdasarkan iman saudara. Dan yang terakhir, agama akan mengajarkan kita untuk dapat bisa menghasilkan kebanggaan dan kesombongan diri. Namun hubungan dengan Tuhan akan menghasilkan kerendahan hati dan kasih. Sekali lagi saya bilang saudara, agama Kristen tidak salah. Agama Kristen mengajarkan kita untuk menjadi pengikut akan Kristus. Tapi sebelum kita belajar agama, memiliki hubungan sama Tuhan. Jangan sampai ilmu pengetahuan saudara menutup mata iman saudara. Saudara harus kenal siapa Dia. Saudara harus kenal bagaimana Tuhan mengasihi saudara. Bukan berarti saya bilang, oh berarti kita nggak usah beragama, nggak apa-apa, ini punya Tuhan. No, agama Kristen membuat kita dalam tracknya Tuhan. Tapi kita harus tahu siapa yang ada di depan kita, Tuhan Yesus kawan. Bukan berarti saya bilang, oh kalau berarti agama nggak terlalu penting, berarti masa ibadah ya Pak, nggak usah perjamuan pun, no, enggak. Agama membuat saudara punya track yang benar di dalam Tuhan. Tapi supaya saudara nggak salah jalan, saudara harus kenal pribadinya Tuhan yang memimpin saudara, yang menuntun saudara, yang menjaga saudara. Supaya saat saudara baca firman Tuhan, saudara jadi nggak sombong. Supaya saat saudara baca firman Tuhan, saudara mau jadi bersandungan, saudara jadi berkat. Supaya saat saudara baca firman Tuhan, saudara mau jadi penghakim, namun jadi orang yang penuh dengan belas kasihan terhadap sesama. Hari ini saya bukan bilang jangan beragama, enggak. Pertahankan iman saudara dalam iman kekristenan saudara. Karena kita menyembah Tuhan yang sama. Kita percaya sama Tuhan yang sama. Namun Tuhan datang tidak bawa agama. Tuhan membawa hubungan. Makanya saat Tuhan mengajar doa sama para muridnya, sebut Bapa kami yang ada di surga. Saudara dan saya panggil Tuhan sebagai Bapa bukan karena kita ngaku-ngaku, bukan. Karena Tuhan yang mau, dan Tuhan mau saudara menyebut Dia Bapa yang di surga.
Tuhan mau punya hubungan. Tuhan mau punya hubungan. Jangan sampai kita beragama, lalu kita lupa untuk bertuhan. Jangan sampai kita melakukan kegiatan-kegiatan agama, kita lupa menjalin hubungan sama Tuhan. Hari ini saudara, hubungan saudara sama Tuhan penting dimana? Bangun, jalani.